Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Muhammad Nasrullah. Saya dari kelas Informatika 1A dengan NIM 10.222.058. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan. Pendidikan daring atau e-learning sebagai alternatif belajar yang efektif dan efisien bagi siswa. E-learning memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan belajar secara tradisional di kelas. Pertama, e-learning lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Siswa tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi atau tinggal di dekat sekolah, karena mereka bisa belajar dari rumah atau tempat lain yang nyaman bagi mereka. E-learning juga memungkinkan siswa untuk belajar pada kecepatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga mereka dapat menyesuaikan jadwal belajar dengan kegiatan lain yang mereka lakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh pembelajaran e-learning yang dapat dilakukan. Yang pertama, online course atau kursus online. Siswa yang mengikuti kursus yang tersedia di platform seperti Coursera, IDX, atau Khan Academy yang menyediakan materi belajar yang dikemas dalam bentuk video, audio, atau teks. Yang kedua, virtual classroom atau kelas virtual. Siswa mengikuti kelas yang diadakan secara online menggunakan aplikasi seperti Zoom, Skype, atau Google Classroom yang memungkinkan siswa untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan guru dan siswa lain. Yang ketiga, self-paced learning. Belajar mandiri. Siswa mengikuti program belajar yang dikemas dalam bentuk modul atau buku elektronik yang dapat diakses secara online dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, blended learning. Pembelajaran campuran, seperti siswa mengikuti kelas secara online dan offline dengan menggabungkan kelas virtual dengan kelas di sekolah atau kelas tatap muka lainnya. Yang kelima, game-based learning. Pembelajaran berbasis game. Siswa belajar melalui permainan yang disediakan secara online yang dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Penggunaan aplikasi dan platform seperti Google Classroom, Moodle, atau Blackboard untuk membantu pengelolaan kelas daring. Yang pertama, Google Classroom memungkinkan guru untuk membuat kelas, menambah siswa ke kelas, dan memberikan tugas kepada siswa. Menyediakan fitur komunikasi seperti forum diskusi dan komentar untuk membantu siswa bertukar ide dan berkolaborasi. Menyediakan fitur penilaian seperti penilaian dengan skor numerik atau huruf dan memberikan umpan balik kepada siswa tentang tugas yang dikerjakan. Menyediakan fitur dokumen bersama seperti Google Docs yang memungkinkan siswa untuk belajar secara bersama-sama pada dokumen yang sama secara real time. Yang kedua, Moodle. Memungkinkan guru untuk membuat kelas, menambahkan siswa ke kelas, dan memberikan tugas kepada siswa. Menyediakan fitur komunikasi seperti forum diskusi, obrolan, dan pesan pribadi untuk membantu siswa bertukar ide dan berkolaborasi. Menyediakan fitur penilaian seperti penilaian dengan skor numerik atau huruf dan memberikan umpan balik kepada siswa tentang tugas yang dikerjakan. Menyediakan fitur dokumen bersama seperti Google Docs yang memungkinkan siswa untuk bekerja secara bersama-sama pada dokumen yang sama secara real time. Yang ketiga, Blackboard. Tidak jauh berbeda dengan Google Classroom dan Moodle, sama-sama memungkinkan siswa untuk belajar bersama. Penggunaan tablet atau laptop untuk menyediakan materi pelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Yang pertama, gunakan aplikasi atau website untuk menyediakan materi pelajaran interaktif. Misalnya, Anda dapat menggunakan Kahoot atau Quizlet untuk membuat kuis atau latihan interaktif bagi siswa. Yang kedua, tampilkan video tutorial atau presentasi di layar tablet atau laptop selama kelas. Ini dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan memberikan variasi dalam proses belajar. Yang ketiga, gunakan tablet atau laptop untuk menyediakan akses ke sumber belajar online seperti artikel atau dokumen yang relevan dengan materi yang diajarkan.
Buat kegiatan belajar yang menggunakan teknologi seperti membuat presentasi di PowerPoint atau membuat video pendek menggunakan aplikasi video editing, ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi dan memberikan kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Penggunaan teknologi virtual reality atau VR untuk membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih visual dan menyenangkan. Untuk menggunakan teknologi VR dalam pembelajaran, siswa dapat menggunakan perangkat VR seperti headset VR atau kacamata VR yang terhubung ke komputer dan atau smartphone. Kemudian siswa dapat mengakses aplikasi atau game VR yang menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk visual dan interaktif. Penggunaan VR dalam pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk visual yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan menyajikan materi dalam bentuk interaktif yang dapat diikuti. Ketiga, membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan analitis dengan menyajikan materi yang membutuhkan siswa untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Materi selanjutnya, penggunaan sistem manajemen informasi sekolah atau SIS untuk membantu pengelolaan administrasi sekolah dan menyediakan informasi yang relevan bagi siswa, orang tua, dan guru. Dengan menggunakan SIS, sekolah dapat dengan mudah mengelola dan mengakses informasi tentang siswa, seperti data demografis, nilai, dan absensi. Orang tua dan guru juga dapat mengakses informasi tentang siswa melalui portal web atau aplikasi yang disediakan oleh sekolah. SIS juga dapat membantu mengelola kegiatan administratif sekolah seperti pendaftaran siswa baru, pembayaran uang sekolah, dan pembuatan jadwal kelas. SIS juga dapat digunakan untuk mengelola inventaris sekolah seperti buku-buku teks, alat olahraga, dan peralatan lainnya. Dengan demikian, penggunaan SIS dapat membantu pengelolaan administrasi sekolah dan menyediakan informasi yang relevan bagi siswa, orang tua, dan guru. Demikian, penggunaan SIS dapat membantu pengelolaan administrasi sekolah dan menyediakan informasi yang relevan bagi siswa, orang tua, dan guru, sehingga memudahkan mereka dalam mengakses informasi yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.